Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-109. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Episode sebelumnya, diceritakan Si Hao yang bertarung dengan tetua dari Istana Immortal. Setelah sekian lem Si Hao terus-terusan diserang, akhirnya sampai pada saat Si Hao menggunakan tulang tertingginya. Seketika itu juga, badai energi ada di mana-mana, membentuk domain yang sangat kuat. Untungnya, itu sudah mulai tersebar, dan tidak lagi menakutkan seperti pada awalnya. Mata Si Hao seperti lampu emas. Dadanya bersinar dan teks tulang muncul. Bersama dengan suara tulisan suci, itu benar-benar terwujud. Dia menggunakan teknik berharganya yang paling kuat, untuk membunuh Huang Yu. Tubuh Huang Yu berlumuran darah. Wajahnya sangat sedih, dan dagingnya yang hancur terlihat di bahu, paha, dan area lainnya. Dia benar-benar bisa bertahan hidup, di bawah serangan yang mengerikan ini. Namun, pikirannya masih stabil, dan lukanya tidak bisa dianggap terlalu parah. Seseorang harus mengakui bahwa, dia benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan, di antara keberadaan yang membuat api sakti mereka berkobar. Segera saja dia bergegas keluar dari pusaran, dan terbang dengan niat membunuh yang kuat. Domain yang membengkokkan ruang di sekitar mereka, membingungkan indera persepsi seseorang. Meskipun indera sakti Huang Yu sangat kuat, namun masih sulit baginya, untuk melihat melalui kekosongan. Dia hanya ingin membebaskan diri, dari tempat ini secepat mungkin. Ada yang salah, gumam Huang Yu, yang merasakan bahaya. Semua rambutnya yang halus berdiri tegak. Dia dengan cepat bergerak ke samping, menghilang dari tempat aslinya. Si Hao bergegas mendekat. Tulang wujudnya yang tertinggi bersinar, dan selapis simbol-simbol suci melewati tubuhnya. Dia berteriak keras, "Serahkan hidupmu." Teriak Si Hao. Di depannya, seekor makhluk dalam bentuk yang agak mengerikan, bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bagian luar tubuhnya berputar-putar dengan cahaya, dan bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya, menari-nari di sekitarnya seolah-olah dewa sedang turun. Seketika itu juga Si Hao terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tulang wujudnya yang tertinggi sudah bersinar, dan simbol-simbol terkondensasi di udara. Itu sudah diaktifkan, jadi dia tidak bisa menariknya sekarang. Seketika itu juga, tabrakan kekuatan besar terjadi. Keberadaan ini dikelilingi oleh bulu sakti, yang melepaskan serangan yang paling kuat, bertabrakan langsung ke kekuatan reinkarnasi. Kedua belah pihak berselisih satu sama lain, seperti gelombang yang mengamuk, dan meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, sosok yang didukung mundur, disambar oleh kekuatan reinkarnasi. Dengan cepat mulai merosot. Pakaian pertempuran di tubuhnya tersebar seperti abu, dan tubuhnya juga hancur berantakan. Namun, ini bukan Huang Yu. Kamu cukup pandai dalam menangkap peluang, sebenarnya memiliki mata sakti, yang bahkan dapat melihat melalui domain ini. Saat itu terdengar suara Huang Yu sangat dingin. Ekspresi Si Hao berubah. Kekuatan tulang tertinggi adalah luar biasa, ketika ditampilkan kekuatannya, tapi itu tidak bisa mengenai Huang Yu. Apa yang dihancurkannya hanyalah boneka berbentuk manusia. Sementara Huang Yu berbicara, tubuh sebenarnya sudah diam-diam bergerak maju, untuk memberikan serangan balik terhadap Si Hao. Dia ingin sepenuhnya menghilangkan jenius bidang bawah ini, untuk mencegah keluhan di masa depan. Dan, dia menggunakan tubuh boneka, untuk menghalangi serangan tulang makhluk tertinggi. Sudah jelas bahwa, dia sudah lama melakukan persiapan, untuk menghadapi situasi mendadak seperti ini, yang sekarang menunjukkan keefektifannya. Bagaimanapun, Si Hao masih belum sepenuhnya memahami misteri mendalam dari kekuatan reinkarnasi, dan hanya meminjam kekuatan dari tulang tertingginya untuk menampilkannya. Itulah sebabnya ada pembatasan penggunaan, jadi, dia untuk sementara tidak bisa menampilkan kekuatannya lagi. Telapak tangan Huang Yu turun dengan ratusan ribu jenis kekuatan, cukup untuk sepenuhnya menghancurkan puncak gunung, menjadi abu.
Yang paling menakutkan adalah, sejumlah besar simbol yang mengikuti telapak tangan itu. Ini adalah pukulan terakhir, dan kemudian itu mencapai dada Si Hao. Dia mungkin bisa menghindari telapak daging, tetapi ketika simbol-simbol ini mengalir, turun dan mendarat di tubuhnya, itu tidak mungkin untuk dihindari. Serangan balik ini malah berhasil. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, gumam Huang Yu sambil melepaskan senyum dingin. Namun saat ini tiba-tiba, dada Si Hao bersinar lagi. Teks-teks tulang muncul, disertai dengan gelombang cahaya yang berkembang. Disertai energi yang mengerikan menyelimuti udara. Apa? Melihat itu Huang Yu pun heran. Dia telah memastikan, untuk mengkonfirmasi bahwa tulang makhluk tertinggi, tidak dapat digunakan secara berurutan, membutuhkan sejumlah waktu tertentu, untuk persiapan sebelum kekuatannya dapat ditampilkan kembali. Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Gumam Huang Yu terheran-heran. Sementara itu, gelombang energi yang paling kuat pun segera beriak. Telapak tangan Huang Yu dibubarkan. Semua jenis simbol dihapuskan. Kemudian, sebuah ledakan besar meletus di antara mereka berdua, dan cahaya tak berujung mengalir ke langit. Jadi, ternyata kamu benar-benar memiliki kulit binatang dewa sejati. Gumam Huang Yu heran. Ini adalah sepotong kulit binatang, yang telah bergabung bersama dengan dada Si Hao. Saat ini, ia menampilkan kekuatan asalnya, menetralkan kekuatan telapak tangan ini. Dengan energi yang kuat yang berkembang. Ini adalah salah satu dari dua artefak leluhur desa batu. Setelah segel mereka terangkat, kekuatan sakti yang mereka hasilkan sangat mencengangkan, sedikit lebih kuat daripada artefak magis, bahkan di Istana Kekaisaran Negara Batu. Sementara itu, kedua belah pihak berselisih sekali lagi, mengaktifkan semua jenis teknik berharga, dan menampilkan banyak metode misterius. Dan juga itu terjadi sangat intens. Si Hao tidak hanya menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa mati, dia juga bergabung dengan sepotong kulit binatang. Kekuatan pertahanannya mencengangkan, untuk sementara memungkinkan dia bertarung melawan kekuatan Huang Yu. Sehingga pertempuran mereka sangat luar biasa. Ekspresi sang tetua itu jatuh. Belum lama ini, dia telah terluka oleh ledakan, membuat aliran darah mentes dari tubuhnya. Sekarang, dia bertarung dengan intens lagi, namun, dia tidak dapat segera merebut generasi muda, yang lebih kuat daripada dirinya. Si Hao melepaskan raungan panjang, dan mulai bertarung melawan yang lebih tua. Dia menghabiskan banyak kekuatan sakti. Semua jenis cahaya terus-menerus melonjak di antara keduanya. Tiba-tiba, sesepuh itu mengungkapkan tubuh aslinya. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, meluap langit dengan cahaya keemasan, untuk menabrak Si Hao. Dia sebenarnya adalah seekor bangau emas, burung ganas kuno dengan reputasi besar. Bakat bawaannya luar biasa. Pertempuran ini adalah yang paling sulit diprovokasi. Pada saat ini, ia melebarkan sayapnya, dan mengirimkan rentetan demi deretan cahaya suci. Serangan-serangan ini sangat mengerikan. Ini adalah kemampuan sakti rasnya yang hebat, yang disebut sayap bersinar abadi. Cahaya ini membuat Si Hao merasa ngeri. Dia dengan cepat bergerak keluar dari jalan. Setiap garis cahaya yang turun, akan menghancurkan beberapa puncak gunung di bawahnya, dan mengubahnya menjadi abu. Akhirnya, sebuah sayap dengan bulu emas bergerak keluar, menerobos simbol kulit tombak dan binatang buas, dan membuat Si Hao memuncratkan seteguk darah. Kekuatan pihak lain masih sedikit lebih besar pada akhirnya. Namun, Si Hao tidak mundur dan malah mengangkat tangannya, untuk menentang sayap-sayap bangau abadi itu. Dia menyerang keluar, benar-benar mengambil inisiatif untuk bertarung, dan dengan tegas melawan Huang Yu. Huang Yu melepaskan dengusan. Dia adalah seorang ahli tertinggi, namun, dia tidak dapat berurusan dengan Si Hao setelah sekian lama. Gelombang kemarahan secara alami mengaduk di dalam hatinya. Tiba-tiba dia terkejut. Tangan Si Hao tiba-tiba meletus dengan cahaya menyilaukan, dan juga melepaskan raungan yang mengguncang ke jiwa mereka. Huang Yu dengan cepat mundur dalam retret. Dia juga menggunakan simbol yang paling kuat, untuk mengusir serangan musuh. Seorang manusia yang tidak penting, tiba-tiba membuatnya merasa bahaya, memaksanya ke kondisi ini. Huang Yu membentuk tubuh manusia. Telapak tangan dan jarinya menjadi emas. Hukum Dao alami berputar-putar, dan dia mengirimnya ke arah Si Hao. Cahaya warna-warni keemasan segera meledak ke udara.
Akibatnya, Si Hao terhuyung mundur. Dia sangat terguncang. Sementara itu, Huang Yu merilis erangan teredam. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya, membelah dengan tulang tangannya, yang hampir pecah dan darah mengalir keluar. Ini membuatnya marah. Dia benar-benar terluka lagi. Artefak magis dewa sejati lainnya. Berapa banyak yang kamu miliki? Teriak Huang Yu yang benar-benar terkejut. Jika bukan karena cincin di jarinya memancarkan cahaya, dia akan sangat menderita sekarang. Di lengan Si Hao, tulang tertinggi bisa terlihat samar. Itu bergabung bersama dengan lengannya, dan melepaskan kekuatan sakti yang abadi. Seperti yang diharapkan, itu adalah artefak magis dewa sejati lainnya. Saat itu, Si Linghu dan Si Fei Jiao, telah menggunakan tulang dan kulit binatang ini, hanya, karena kekuatan mereka tidak cukup besar, mereka tidak dapat menembus segel artefak leluhur, sehingga, mereka tidak dapat mengungkapkan kekuatan sakti mereka, yang sebenarnya. Namun sekarang, itu berbeda untuk Si Hao. Dia sendiri cukup kuat, sehingga dia bisa mengaktifkannya. Sementara itu, dua artefak ini cukup primitif dan praktis. Mereka bisa bergabung bersama dengan tubuh seseorang, untuk menunjukkan kekuatan mengerikan mereka. Anak muda, kamu benar-benar membuatku marah. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Huang Yu berbicara dengan dingin. Senyum di wajahnya sudah benar-benar menghilang. Pertempuran hebat meletus. Si Hao kehabisan kekuatan sakti sampai batas, mengaktifkan beberapa artefak sakti pada saat yang sama. Namun, akibatnya, ia menjadi sangat lelah sehingga batuk darah dalam jumlah besar, sulit untuk melanjutkan seperti ini. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu adalah negara yang melindungi tombak sakti, kulit binatang, atau tulang itu, mereka semua membutuhkan esensi spiritual yang sangat besar untuk memelihara mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menunjukkan kekuatan sakti mereka. Tiba-tiba, kesempatan telah tiba. Tiba-tiba, Si Hao terkejut dengan gembira. Setelah menjadi makhluk tertinggi, kekuatan pemulihan makhluk tertinggi miliknya sangat mencengangkan. Setelah periode waktu yang singkat ini, dia tiba-tiba bisa menggunakannya. Suara Dao mengguncang langit, tulang dadanya bersinar. Sosok emas kecil yang samar-samar, terlihat duduk di atas tulang. Itu meletus dengan kekuatan surga yang meluap. Huang Yu mencibir. Sepasang sayap bangau emas abadi, muncul di punggungnya, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia dengan tegas mundur, menghindari cahaya. Apakah kamu benar-benar berpikir, aku akan dengan patuh membiarkanmu menyerangku? Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Sayap Kunpeng muncul di belakangnya, dan dia mengikuti dengan sangat cepat. Namun, Huang Yu tidak lari dalam garis lurus ke kejauhan, dan bukannya terus berubah arah, bergerak seperti hantu. Sulit untuk menentukan arahnya sejenak, karena dia terus-menerus mundur, berhenti sampai simbol tulang makhluk tertinggi, berserakan. Anak muda, kamu masih belum cukup. Aku sudah mengatakan bahwa, kamu tidak akan hidup lama jika kamu bertindak begitu gegabah terhadap aku, kata Huang Yu acuh tak acuh. Teks tulang terkonsentrasi tiba-tiba muncul dari dada Si Hao. Kemudian, seperti surga yang meluap, mereka semua mengalir keluar. Selain itu, masih ada satu orang yang bergegas keluar juga, dan seolah-olah, itu tidak mematuhi hukum ruang, itu segera keluar lebih dari 10 li dan tiba di depan Huang Yu. Apa? Huang Yu berteriak dengan khawatir. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan sosok itu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah sosok emas kecil, yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi. Itu telah meninggalkan tulang, memperbesar tubuhnya sampai identik dengan Si Hao, untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Di masa lalu, Si Hao hanya menggunakannya sekali, ketika bertarung dalam pertempuran yang menentukan, melawan tubuh utama peri Yue Chan. Satu serangan mengambil kesempatan dan menangkap peri. Dan sekarang, ini adalah kedua kalinya ditampilkan, dan itu akan menghancurkan musuh dalam satu serangan juga. Seperti yang diharapkan, ketika sosok kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi, bergegas keluar, itu membawa simbol tak berujung dengannya. Itu membentuk kekuatan yang tak tertandingi, yang bahkan, membuat para dewa bergetar. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Dan itu mengabaikan ruang, dan langsung menyerang Huang Yu. Bahkan jika sang tetua itu adalah burung ganas, yang suka berperang dan memiliki kecepatan tinggi,
Saat ini, dia juga menggigil ke dalam, terus mengubah arah untuk menghindari serangan ini. Sayangnya, itu masih belum cukup. Dia benar-benar tenggelam dalam simbol tulang makhluk tertinggi. Segera setelah itu, Huang Yu berteriak dengan keras. Tubuhnya cepat menua, rambutnya menjadi putih, kulitnya melorot, dan matanya menjadi kabur. Dia mulai menurun drastis, tubuhnya hampir roboh. Kulit tua mulai pecah dan rontok. Kecepatan penuaan ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Seolah-olah waktu telah dipercepat, dan hidupnya hampir mencapai akhir. Seolah-olah, dia akan mengembuskan napas terakhir kapan saja. Simbol tulang makhluk tertinggi menciptakan Si Hao lain, tubuh sakti lainnya. Selain menggunakan simbol untuk menekan musuh, ia juga menyerang dengan metode yang paling menindas. Tangannya membentuk jejak pisau, sebelum menebas Huang Yu. Itu mengabaikan ruang itu sendiri, dan karena itu terbentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi, kekuatan ofensifnya sangat mencengangkan. Tangannya yang seperti pisau, hampir memotong Huang Yu menjadi dua, dan membuat darah terciprat tinggi ke udara. Seketika itu juga, Huang Yu berteriak dengan keras. Pedang-pedang itu menyapu lehernya, dan menembus bahunya, mengiris sampai ke tubuhnya. Ada luka besar di mana darah mengalir keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Si Hao dibuat dari simbol tulang yang paling utama, setelah menendang dengan ganas, memukul kepala Huang Yu, berharap mengakhiri hidupnya dengan satu serangan, dan mengakhiri bencana terbesar ini. Namun, yang agak mencengangkan adalah, bahwa meskipun Huang Yu sekarang sudah sangat tua, dia tidak mati di bawah serangan ini. Kepalanya terbelah, dengan darah yang mengalir kemana-mana, tetapi suara logam terdengar di udara. Dan tengkoraknya tidak pecah. Ini sepertinya tidak benar. Si Hao terkejut. Baru saja, pihak lain terluka parah oleh pisau tangan, namun sekarang, dia bisa menahan serangan ini. Sang tetua ini tampak seperti dia berada di akhir masa hidupnya, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Tubuhnya masih penuh dengan kehidupan, dan dia tidak mencapai akhir dari umurnya sama sekali. Itu sebabnya, dia masih memiliki sebagian kekuatan sakti untuk digunakan. Apakah alasan itu bertindak pasif tadi, karena serangan dari sosok yang diciptakan oleh tulang makhluk tertinggi terlalu tiba-tiba, dan keras? Tubuh asli Si Hao bergegas mendekat. Dengan negara yang melindungi tombak dewa di tangannya, dia menggambar garis yang menakutkan dengannya. Bilah tombak yang menyilaukan mengiris sang tetua itu. Darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu terbelah. Sementara itu, Si Hao yang terbentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi, mengambil tindakan juga. Dia mengayunkan lengannya ke bawah, benar-benar menyebabkan Huang Yu batuk darah dalam jumlah besar, dan terbang keluar, langsung ke pisau tombak menyilaukan yang dimiliki tubuh sejati. Sesuatu yang mengejutkan terjadi, sang tetua mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan. Jarinya menabrak tombak besar, melepaskan suara logam. Dia kemudian meminjam kekuatan ini, untuk bangkit kembali ke langit. Lengan Si Hao terasa agak mati rasa. Kekuatan pihak lain benar-benar luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Aura sang tetua menjadi lebih kuat. Tulang makhluk tertinggi jelas menekannya, jadi mengapa dia tampak seperti menjadi lebih kuat, dan lebih tangguh? Efek dari simbol tulang makhluk tertinggi, seharusnya belum kedaluarsa. Luka di tubuh Huang Yu dengan cepat ditutup. Auranya mulai berkembang dengan kekuatan yang semakin besar. Meskipun penampilannya masih tua dan kulitnya kendur, seluruh tubuhnya menjadi lebih berbahaya. Haha, apakah kamu berpikir bahwa aku sudah berada di ujung kekalahan? Bahwa hidup aku akan segera berakhir? Salah, ras bangau abadi aku adalah, yang memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Selain itu, sebelum turun ke alam yang lebih rendah, Istana Abadi bahkan memberikan pil sakti kepada aku, yang dapat meningkatkan vitalitas aku. Berkat kamu, aku bisa meminjam simbol-simbol wujud agungmu, untuk melarutkan bagian terakhir dari kekuatan obat, dari pil sakti itu, dan memungkinkannya untuk sepenuhnya bergabung dengan diriku. Si Hao mengerutkan kening. Dia dengan tegas mundur, menarik jarak yang aman. Dia menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun juga, tipe ahli ini sulit dihadapi. Kamu menggunakan seranganku untuk memperbaiki pil sakti kamu. Gumam Si Hao. Aku sudah tua, jadi keberanianku kecil, dan aku tidak mau mengambil risiko seperti itu. Itu hanya sesuatu yang harus aku lakukan dalam situasi yang paling menyedihkan. Tatapan Huang Yu tidak jelas.
Si Hao terdiam. Pada kenyataannya, alasan paling penting adalah bahwa perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Sang tetua itu sedikit lebih kuat dari para dewa normal yang menyalakan api sakti mereka. Jika si Hao menyalakan api sakti, dia pasti akan dapat menggunakan tulang makhluknya yang tertinggi untuk membantai musuh. Tepat pada saat inilah simbol-simbol makhluk tertinggi tersebar, dan sosok yang dihasilkan menghilang. Si Hao berbalik dan melarikan diri. Huang Yu secara alami bergegas mengejarnya untuk mengejar. Cahaya cemerlang merembes keluar dari matanya ketika mereka membuka dan menutup. "Kamu pikir kemana kamu pergi?" gumama tetua Huang Yu. Lengannya bergerak, dan sepasang sayap emas muncul. Itu adalah sayap bangau abadi yang sejati. Itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan bersama dengan sayap-sayap itu, mereka menyapu cahaya yang luas. Ketika si Hao mengelak keluar dari jalan, banyak puncak gunung di bawah dihancurkan. Ketika mereka tersapu oleh cahaya keemasan, mereka semua runtuh. Asap dan debu melonjak tinggi ke udara. Sekarang, Huang Yu secara alami pulih ke kondisi optimalnya. Luka-lukanya telah menghilang, dan seluruh tubuhnya berdenyut dengan cahaya keemasan. "Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi surga, atau seberapa dalam bumi ini. Mengapa kamu tidak datang dan mencicipi artefak ajaib yang lama ini?" Dia membuka mulut dan meludahkan palu emas kecil. Petir melesat ke arah si Hao. Melihat itu, si Hao tercengang. Ini bukan serangan biasa. Palu kecil mengeluarkan suara guntur, dan ada kilat meretas dengan kecepatan ekstrim. "Pergi!" teriak Huang Yu dengan keras. Palu petir bersinar, dan bergemuruh karena suara. Kemudian bertabrakan dengan artefak ajaib dewa sejati, di tangan si Hao, membuatnya sangat terguncang, dan mengeluarkan darah dari mulutnya. "Palu emas kecil ini tidak sederhana," gumam si Hao. "Laut tanpa akhir," teriak si Hao. Gelombang hitam naik dari belakangnya. Seekor ikan kun mengacungkan ekornya. Tubuh besarnya melonjak, dengan energi yin besar hitam tak berujung, untuk bertahan melawan Huang Yu. Gelombang hitam melepaskan kekuatan yin besar, tanpa batas dan dingin, kekuatan yang melonjak dengan kekuatan lembut, saat menyerang tetua dari Istana Immortal. Suara petir yang membelah telinga jatuh, saat bertabrakan dengan laut hitam. Cahaya yang menyilaukan muncul di antara kedua sisi. Seolah-olah ledakan dari luar angkasa terjadi di sini. Sinar cahaya tak berujung melesat ke segala arah, segera mengirim si Hao terbang keluar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk dikarang. Kehidupan si Hao dalam bahaya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. "Kamu harus menyerah," ucap sang tetua itu tertawa dingin. Dia mengulurkan tangan yang besar, dan meraih keluar. Ini adalah kemampuan sakti, yang mengandung dunia di dalam telapak tangan. Itu mengelilingi langit dan bumi, sepenuhnya menutupi tempat ini. Jika itu hanya seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengan si Hao, yang menampilkan serangan ini, maka itu akan menjadi itu. Namun, ini adalah monster tua yang menyerang. Wilayah kultivasinya terlalu tinggi. Ekspresi si Hao berubah. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari dunia kecil ini. Dia harus bertarung dengan semua yang dia miliki, dan mempertaruhkan semuanya. Seketika itu juga, dia melepaskan teriakan nyaring. Kemudian, sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya, satu seperti tinta hitam pekat, satu menyala terang dengan cahaya keemasan. Keduanya bertabrakan bersama, meletus dengan energi yin dan yang, bergabung bersama. Dan ada gumpalan energi kacau yang merembes keluar. Melihat itu, Huang Yu heran. Retakan muncul di dunia palem. Si Hao benar-benar pecah. Sungguh kemampuan sakti yang tangguh. Jika aku bisa berhasil mengolahnya, kekuatan aku pasti akan berlipat ganda. Sang tetua itu juga dari ras burung, jadi dia secara alami menginginkan jenis teknik berharga ini. Matanya menyala dengan gairah. Kedua belah pihak bertarung sambil bergerak, tubuh mereka dengan cepat terbang di atas pegunungan. Mereka bertempur dari satu medan perang ke medan perang lainnya, dan itu sangatlah kuat. Si Hao terus-menerus melemparkan biji bunga matahari iblis ke dalam mulutnya. Biji hitam berkilau berisi kekuatan sakti yang kuat. Jika bukan karena ini, dia akan kehabisan energi. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah diperjuangkan si Hao. Tubuhnya tertutupi luka-luka tersembunyi, dan mereka semua disebabkan oleh Huang Yu,
melalui tombak pertempuran. Pembuluh darah, tulang, dan area lainnya semuanya terluka. Dengan tubuhnya yang kuat, berapa banyak orang di alam bawah yang bisa melukainya. Namun hari ini, dia menghadapi situasi paling berbahaya, di mana dia bisa mati kapan saja. Sementara itu, Huang Yu mengirim kilat, dan dia bahkan menambahkannya dengan kemampuan sakti yang besar, meledakkan Si Hao ke kota besar. Dia mendarat di atas altar. Tanpa mengedipkan kelopak matanya, dia membuka lorong untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, dia bergegas keluar dari formasi transportasi. Dia telah memasuki negara api. Huang Yu secara alami mengejarnya. Dia ingin mengalahkan Si Hao dengan menyedihkan, dan memaksanya untuk melarikan diri kembali ke tanah leluhurnya, sehingga dia bisa mempelajari semua rahasia Si Hao. Apakah dia benar-benar tumbuh di tempat seperti ini? Huang Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia telah menyelidiki Si Hao dengan hati-hati sebelumnya. Dia hilang ketika dia masih muda, dan ketika dia muncul kembali, dia menyesali tulang tertinggi, dan menunjukkan prestasi luar biasa. Mata Si Hao bersinar. Batas waktu telah berlalu, sehingga dia bisa menggunakan tulang makhluk tertinggi lagi. Dia meletus dengan kekuatan sakti. Sosok kecil itu terbang keluar dari dadanya lagi, sekali lagi menentang ruang saat itu bergegas. Kali ini, sosok kecil itu benar-benar meledak dengan kekuatan. Ketika sampai ke Huang Yu, maka akan segera hancur, menutupi sang tetua istana abadi, dengan simbol makhluk tertinggi untuk membunuhnya. Huang Yu meraung. Dia tidak cukup cepat untuk menghindari sosok yang terbentuk dari simbol-simbol ini, jadi dia dipukul sekali lagi. Hanya saja, kali ini benar-benar berbeda. Dia berubah dari menjadi tua ke muda. Rambut putihnya yang pertama berubah menjadi hitam, dan kemudian kulitnya kembali berkilau, tidak lagi kendur. Akhirnya, matanya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Perasaan menjadi muda benar-benar baik. Huang Yu menghela nafas. Si Hao tercengang. Kemudian, dia mulai mengutuk tanpa henti. Sang tetua ini tidak menjadi kecil dan malah mendapatkan penampilan muda. Vitalitasnya sangat gembira, dan kondisi tubuhnya sangat baik sehingga membuat Si Hao gila. Dia memulihkan vitalitas pihak lain tanpa alasan. Saat ini Si Hao memperhatikan bahwa, meskipun Huang Yu menjadi lebih muda, kekuatan saktinya menjadi lebih lemah, tidak sebesar ketika dia berada di kondisi tuanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Dia melemparkan dirinya ke depan, dan membuat dan melakukan segala yang dia bisa, untuk membunuh musuhnya. Sayangnya, dia salah hitung. Meskipun Dao Huang Yu saat ini tidak sebesar ketika ia lebih tua, perbedaannya tidak akan terlalu berlebihan. Dia masih level yang lebih tinggi dari Si Hao, membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Ini benar-benar membuat Si Hao merasa tidak berdaya. Jika dia membuat lawannya lebih tua, dia masih memiliki sisa umur yang cukup, tetapi jika dia membuatnya lebih muda, karena dia sudah tua, dia malah membantunya memulihkan vitalitasnya. Si Hao merasakan sakit kepala yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan jenis ini. Meskipun simbol makhluk tertinggi itu kuat, ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dia benar-benar merasa kekurangan kekuatan. Jika aku menyalakan api sakti, dan kekuatan sakti yang cukup, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Sayang sekali, Si Hao benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Hukum emas, tekan dan bunuh. Huang Yu dengan ringan berteriak. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, dengan tegas menggunakan jenis kemampuan sakti yang paling kuat. Banyak pilar emas muncul, tampaknya mendukung langit, ketika mereka menyebarkan awan di atas. Setiap orang sangat tebal dengan simbol yang terukir di permukaannya. Si Hao terjebak di dalam. Dia telah menghadapi bahaya besar. Dia bergegas ke kiri dan kanan, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya bergetar, menyebabkan darah mengalir dari seluruh bagian tubuhnya. Pada akhirnya, dia mengepalkan giginya, mengorbankan darahnya sendiri, untuk beberapa artefak magis dewa sejati, dan hanya pada saat itulah dia mampu menghancurkan celah kecil, memungkinkannya untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apakah kamu melihat sekarang? Inilah perbedaan kekuatan di antara kami. Tidak ada gunanya apapun tindakan defensif yang kamu gunakan. Pada akhirnya, kamu masih akan dikalahkan, kata sang tetua itu dengan dingin. Kamu orang tua, begitu Si Hao membuka mulutnya, darah mulai mengalir keluar.
Dia buru-buru menutup mulut dan hidungnya, dan melarikan diri ke arah tertentu. Huang Yu heran, magma berkeliaran di tempat ini, dan dunia penuh dengan esensi spiritual. Dia bahkan melihat, sekelompok ikan bergerak di dalam cairan merah, meninggalkannya begitu terkejut sehingga, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, ini adalah ikan api, tidak, ini adalah mutasi ikan api, ikan yang. Mereka diketahui berada di tempat-tempat kekuatan yang besar, dan memiliki substansi sakti yang hebat. Ini, tentu saja, tanah leluhur negara api. Bahkan sekarang, negara api masih terlibat dalam perjuangan internal. Mereka masih belum sepenuhnya tenang, sehingga mereka tidak bisa cenderung ke tempat ini. Si Hao awalnya ingin membimbing Huang Yu di sini, tetapi ia merasa agak sulit melakukannya. Ketika dia diledakkan menuju altar, dia mengambil keuntungan dari situasinya, dan mengirim dirinya ke sini. Dengan bidang kultivasinya saat ini, dan pakaian pertempuran tubuh emas yang abadi, ia secara alami memiliki kekuatan, untuk membuka istana kuno bawah tanah. Dia memasuki istana Kaisar Suci kuno bangsa api. Segera setelah itu, Huang Yu muncul, mengikutinya ke dalam. Ekspresinya agak aneh, saat dia mengikuti si Hao melewati lautan magma, dan masuk ke sebuah istana yang sangat besar. Api besar membakar di luar gerbang besar, tetapi untuk keberadaan yang menyulut api sakti, ini tidak bisa dianggap banyak. Huang Yu langsung masuk, dan langsung melihat kolam kelahiran kembali. Kolam sakti, sayang sekali sudah digunakan oleh seseorang, dia merasa sangat menyesal. Dia hanya menemukan sedikit magma di kolam. Cairan kirmizi membawa bit warna kuning keemasan. Ini adalah cairan sakti yang tertinggal, setelah burung vermilion menjalani nirwana. Huang Yu sangat terguncang, dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah sesuatu yang sangat ia rindukan. Dia mengumpulkan sedikit cairan suci yang tersisa. Si Hao melarikan diri saat bertarung. Ketika dia mencapai dinding, dia membuka pintu-pintu batu, dan bergegas masuk. Ekspresi Huang Yu menjadi sedih, tapi dia mengikuti si Hao di dalam. Si Hao tercengang. Orang ini terlalu berani, benar-benar mengikutinya di sini. Dia tidak pernah berharap segalanya berjalan lancar. Dia melarikan diri ke arena pertempuran. Ada banyak gerbang di dinding dewa dan iblis. Ini adalah salah satu jalan. Ada arena untuk bertarung di sini. Si Hao ingin Huang Yu mengikutinya ke dalam. Dengan bantuan tempat ini, dia akan membunuh lawannya. Tidak baik, tempat ini membatasi dunia kultivasi seseorang. Tiba-tiba ekspresi Huang Yu berubah. Semua jenis makhluk keluar dari dinding itu. Mereka melemparkan diri mereka berdua. Si Hao sudah memblokir rute mundur beberapa waktu lalu. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia ingin memberikan pukulan terakhir. Makhluk-makhluk ini secara alami tidak bisa melukai Huang Yu. Kemudian, akhirnya, seorang Zuyan yang sangat menakutkan melompat keluar. Itu bergegas menuju si Hao dan Huang Yu. Mengapa tingkat kultivasi kami bertiga sama? Ekspresi Huang Yu jatuh. Dia merasa seolah-olah segalanya menjadi sangat buruk. Dia menyerang dengan ganas untuk keluar, namun, lupakan si Hao, hanya saja Zuyan yang melompat keluar itu, sangat jahat dan menakutkan. Telapak tangannya menamparkan ke bawah, mengguncang gunung dan menggerakkan bumi. Kemudian dia merobek sepotong besar dagingnya dan melahapnya. Si Hao bergerak lebih seperti naga yang kuat. Dia mengamuk, menyerang dengan panik. Setiap serangan sangat mengejutkan hingga ekstrim. Huang Yu tidak bisa membela diri lagi. Tubuhnya bergetar terus-menerus, saat ia bertarung dengan intens melawan si Hao. Dia batuk darah dalam jumlah besar dari mulutnya, tubuhnya tampak hampir hancur. Si Hao merilis teriakan. Dia menghindari serangan dari Zuyan, dan bergegas menuju Huang Yu untuk terus berselisih dengannya. Akhirnya, pedang yang patah di tangannya menembus dahinya. Seketika itu juga, darah pun segera memercik tinggi ke udara. Huang Yu berteriak dengan sangat marah. Bagaimana dia bisa mati, di tangan generasi muda yang lebih muda ini? Dia meraung, membakar dirinya sendiri dengan api sakti sendiri, dan dengan cepat berubah menjadi abu. Melihat itu semua, si Hao mengerutkan kening. Dia masih melawan Zuyan. Setelah serangan terakhir, dia membunuhnya. Dia ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, dan kembali ke permukaan untuk beristirahat, sebelum datang ke sini lagi untuk menyelidiki hal-hal lebih dekat. Itu karena dia terlalu lelah selama pertempuran besar ini, hampir sepenuhnya mengeringkan dirinya.
Dia tidak ingin membuang-buang energi di sini, karena tempat ini sangat aneh. Siapa yang tahu, jika pertempuran besar lain akan meletus lagi. Dia tiba di permukaan. Namun, begitu dia melakukannya, semua rambutnya yang halus berdiri tegak. Dia dengan cepat bergegas keluar, untuk menghindari serangan yang pasti akan membunuhnya. Huang Yu muncul lagi. Dia berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu, ekspresi Si Hao berubah. Dia merasa ada yang tidak beres, dengan apa yang terjadi barusan. Seperti yang diharapkan, ada masalah. Dia telah bertindak terlalu gegabah selama situasi putus asa itu. Ketika dia berada di istana, dia tiba-tiba gagal untuk memeriksa, apakah Huang Yu itu nyata. Itu hanya salah satu dari tubuh rohku, kata Huang Yu acuh tak acuh. Dia sangat berhati-hati, dan tentu saja tidak akan dengan ceroboh mengikuti Si Hao di dalam. Hanya saja, dia merasa ada peluang besar di sini yang tidak dapat dilewatkan, jadi dia mengirim tubuh roh ke dalam, untuk melihat-lihat. Si Hao menghela nafas dalam hati. Si tua ini benar-benar berhati-hati, tidak mau mengambil risiko sama sekali. Setelah 3 dewa terbunuh dengan cara yang sama, metode semacam ini secara alami tidak akan berhasil. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Jika kamu melakukannya, maka aku akan segera kembali ke negara batu untuk membunuh Raja Perang, Peng Nain, dan yang lainnya. Lalu, aku akan mengunjungi orang tua kamu di Immortal Mountain. Akhirnya, aku akan mengeluarkan genosida di negara batu. Huang Yu mencibir. Dia tidak ingin menunda hal-hal lagi. Si Hao tetap diam, tetapi matanya menjadi lebih dalam, saat dia melihat lawannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu sepertinya tidak mau menerima ini. Kamu ingin membunuh aku, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan, sehingga mengakibatkan suasana hati kamu saat ini cemberut. Huang Yu tertawa dan berkata, jika kamu ingin hidup, maka aku akan memberi kamu kesempatan. Biarkan aku menyegel kamu, dan kemudian dengan rela mematuhi perintah aku, selama 100 tahun. Aku benar-benar dipaksa dalam situasi yang sangat menyedihkan, gumam Si Hao sambil menghela nafas. Jika kamu tidak sujud, maka terimalah kematianmu. Wajah Huang Yu jatuh. Kamu yang akan mati. Si Hao dengan keras mengangkat kepalanya. Dia membuat keputusan. Tatapannya tegas, dan dia mengarahkan pedangnya pada lawannya. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Bukankah kamu hanya mengatakan itu karena marah? Huang Yu tertawa samar. Dia membawa palu emas kecil yang berderak, dengan kilat di tangannya. Si Hao menghela nafas. Dia melihat ke langit menuju cakrawala. Itu adalah arah di mana desa batu beristirahat. Apakah dia masih bisa kembali setelah pertempuran ini? Apakah dia bisa melihat orang-orang itu lagi? Kemudian, dia melihat ke dalam kekosongan, berharap dia bisa mengintip melalui dunia, dan mengucapkan beberapa kalimat terakhir kepada orang tuanya yang berada di Gunung Abadi. Dia diam, merasa agak kecewa dan bingung. Dia benar-benar dipaksa ke dalam situasi ini. Setelah pertempuran ini, apakah masih ada desa batu kecil di dunia ini? Kamu masih sangat muda, dan bakat alamimu sangat luar biasa. Namun di sini benar-benar sangat disayangkan. Aku benar-benar akan memberi kamu pilihan untuk tetap hidup, selama kamu melayani aku selama 100 tahun. Sudut bibir Huang Yu menunjukkan senyum tipis, ketika dia berbicara. Hari ini, jika bukan kamu yang mati, maka akulah yang akan melakukannya. Suara Si Hao bergema di udara. Pandangannya sangat tajam. Mengapa kamu bersikeras, melakukan sesuatu dengan cara yang salah, benar-benar disesalkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan melaksanakan keinginanmu. Ucap Huang Yu berbicara dengan nada mengejek. Dia kemudian bergegas ke bawah, menampilkan semua jenis metode. Meskipun dia tampak tenang di luar, dia masih sangat berhati-hati, takut Si Hao benar-benar memiliki beberapa metode khusus. Dia adalah seseorang yang secara alami berhati-hati. Meskipun kultivasinya sangat tinggi, dan dia memiliki kekuatan besar, dia tidak mau menunjukkan kecerobohan terhadap pemuda generasi muda ini, Si Hao. Sinar petir tak berujung melesat melintasi langit. Ketika palu emas kecil itu jatuh, seolah-olah seluruh pegunungan terendam listrik. Pada saat itu, tidak diketahui berapa banyak puncak gunung yang hancur berantakan. Puing-puing terbang melintasi langit, dan semua jenis tubuh gunung terus runtuh menjadi abu dan pecahan-pecahan.
Petir yang tak berujung menjalin samudera. Suara gemuruh mengguncang semua negara api. Ini adalah pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Ini bukan segalanya. Huang Yu menggunakan semua jenis kemampuan divini. Dia berubah menjadi tubuh aslinya, menyebarkan sayap bangau abadi, dan mengisi langit dengan bulu emas. Mereka berubah menjadi panah sakti, dan semuanya menembak ke arah tubuh Si Hao. Pada saat yang sama, pilar emas muncul di ruang kosong satu demi satu. Ini semua terbentuk dari hukum alam emas. Ada api sakti yang menyala di setiap pilar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di sini. Si Hao merilis auman panjang. Semua jenis senjata dewa sejati diaktifkan pada saat yang sama untuk bertahan melawan serangan ini. Dan tempat ini segera meledak menjadi kekacauan. Pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak membuat langit dan bumi kehilangan warna. Perubahan yang terjadi di tempat ini benar-benar mencengangkan. Orang bisa melihat pancaran api dari beberapa ratus mil dan hampir menutupi matahari. Cakar burung emas menebas, mendistorsi ruang saat turun. Itu hampir merobek leher Si Hao. Beberapa luka mengerikan yang berlumuran darah tertinggal. Pakaian pertempuran tubuh emas abadi tidak memiliki perlindungan di daerah yang dekat dengan wajahnya. Bahkan kelemahan kecil ini dimanfaatkan oleh Huang Yu, hampir membunuh batu kecil itu. Si Hao melebarkan matanya karena marah. Dia mengaktifkan pedang ajaib, dan menggunakannya untuk terus menyerang cakar emas. Suara gemuruh terdengar di udara. Di kejauhan, banyak ahli yang khawatir. Mereka bergerak lebih dekat, menyaksikan kekuatan sakti yang menakutkan, yang beriak keluar serta langit yang kacau, untuk diri mereka sendiri. Mereka semua terpana dan ketakutan. Batu kecil itu datang ke negara apiku, dan sedang bertarung melawan dewa terakhir. Aku benar-benar berharap dia bisa menang. Situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Dia dalam posisi bertahan dan dalam bahaya. Ekspresi semua orang berubah. Dewa itu terlalu kuat. Setelah menyalakan api sakti, tubuhnya gemerlap dengan cahaya. Dengan lambaian tangannya, seluruh dunia akan beresonansi sebagai respons. Bagaimana orang bisa bertarung melawan kekuatan seperti ini? Huang Yu mengayunkan sayapnya untuk bertabrakan dengan Si Hao, memukulnya sampai dia mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Telinga dan matanya juga memiliki cairan merah, yang menetes keluar dari mereka. Situasinya mengerikan, Si Hao melakukan semua yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa melawan lawan ini. Serahkan hidupmu, teriak Huang Yu. Artefak ajaib lain tiba-tiba muncul di tangannya, kipas emas yang terbuat dari bulu. Dengan kipas yang ganas, badai besar muncul. Angin jenis ini terlalu mengerikan. Berwarna emas, segera meledakkan beberapa lusin puncak gunung menjadi abu. Apapun yang bersentuhan dengannya, pasti akan berubah menjadi abu. Ini benar-benar kekuatan mematikan kulit kepala. Si Hao tampak seperti dia tersambar petir. Meskipun dia memiliki artefak ajaib tingkat dewa yang melindunginya, dia masih terbang keluar. Tubuhnya sangat bergetar, darah mengalir keluar dari mulutnya. Kali ini, ia tersapu oleh angin kencang, membuatnya terbang keluar yang tahu berapa mil. Kamu masih mau kabur? Kamu seharusnya mati saja di sini. Ucap Huang Yu berteriak, tatapannya dingin, dan niat membunuh melonjak. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun sekarang. Si Hao benar-benar melarikan diri. Dia ingin lebih dekat dengan negara batu, bahkan mungkin untuk terakhir kali melihat desa batu jika memungkinkan. Ada terlalu banyak kenangan indah di tempat itu, dan setiap kali dia memikirkannya, dia akan selalu merasakan kehangatan yang luar biasa. Hanya saja, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mendekatinya. Begitu Huang Yu menemukan desa batu, itu pasti akan menempatkannya dalam bahaya. Bahkan dengan formasi hebat dewa-dewa di sana, jika Huang Yu tahu lokasinya, dia pasti akan bertindak hati-hati, menjebak mereka di dalam desa, dan dengan hati-hati merencanakan melawan tanah murni itu. Pikiran burung ganas ini selalu teliti. Dia terlalu berhati-hati dan sulit dihadapi. Kamu ingin mati di negara batu. Huang Yu tersenyum dingin. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan Si Hao. Dia melarikan diri sambil batuk darah, ingin memasuki perbatasan negara batu. Si Hao tidak memperhatikannya. Namun, ia terus-menerus kehilangan darah, dan luka-lukanya semakin parah. Akhirnya, dia menemukan sebuah kota kuno. Dia menginjak altar, membuka lorong dan menghilang dari negara api. Pertempuran hebat Si Hao,
memengaruhi dua negara. Momen paling krusial telah tiba. Siapa yang bisa menawarinya? Berita dipancarkan keluar dari negara api, menciptakan keributan besar. Semua orang tahu bahwa, ketika keduanya ditemukan lagi, pertempuran besar kemungkinan besar akan berakhir. Si Hao muncul di dalam batas-batas negara batu, darah mengalir keluar dari tubuhnya di sepanjang jalan. Dia terus bertarung sambil mundur. Huang Yu tersenyum dingin. Dia berharap Si Hao terus melarikan diri, sampai dia kehabisan kekuatan untuk menyelamatkannya. Dia secara alami tidak percaya pada alam, takut bahwa Si Hao mungkin memiliki beberapa metode khusus. Gunung pohon kehidupan, aku sudah tiba, kata Si Hao lembut. Tubuhnya sudah diwarnai merah dengan darah. Dia tiba-tiba kembali ke pegunungan ini lagi. Dia sebelumnya telah berkultivasi untuk jangka waktu yang terisolasi di sini. Dia melihat ke arah desa batu, tenang dan tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, "Ayah, Ibu, aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi." Akhirnya, dia melihat ke langit dan berkata, "Aku belum bertempur ke alam yang lebih tinggi, tidak mampu bersaing dengan bakat luar biasa dan jenius surgawi. Aku benar-benar tidak mau menerima nasib ini." Pada saat ini, Huang Yu menyusul. Dia bergegas maju dengan membunuh, dan dengan senyum dingin, dia berkata, "Kamu bisa pergi." "Kamu pergi dulu," kata Si Hao, suaranya dingin dan tegas. Selain itu, tepat pada saat ini, cahaya berapi tak berujung meletus dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia segera menyalakan langit. Itu sangat cemerlang, bahkan matahari menjadi redup, jika dibandingkan. Sebuah energi misterius dan kuat berdesir keluar, menelan semua arah. Si Hao bergegas menuju Huang Yu. Di sekelilingnya, 10 lorong surga terbakar, menghubungkan satu sama lain. Fluktuasi abnormal lain beriak keluar, mengisi udara dengan energi yang menakutkan. Pengorbanan hidup. Dia mengeluarkan teriakan ringan, yang bergemuruh seperti guntur. Tidak mungkin. Dia harus menggunakan hidupnya sebagai gantinya. Sambil melarikan diri, dia terus menyimpan kekuatan, mengumpulkan kekuatan semua, demi meletus pada saat ini. Pengorbanan hidup. Ketika Si Hao membuka 10 lorong surgawi saat itu, dia telah menginjakkan kakinya di masa lalu. Pada saat itu, bahkan Dewa Willow terkejut, menyatakan bahwa ini mengandung kekuatan yang dapat merusak harmoni surga. Hanya saja, bagaimana bisa semudah itu hidup mengorbankan dewa? Ini terutama benar ketika dewa itu sekuat Huang Yu. Akan lebih sulit untuk dihadapi. Menggunakan diri sendiri sebagai pengorbanan hidup, menggunakannya sebagai primer, untuk kemudian menawarkan pihak lain sebagai pengorbanan hidup. Si Hao bergegas menuju tetua istana immortal. Sepasang sayap kunpeng bergerak, meningkatkan kecepatannya ke tercepat, yang pernah ada sepanjang hidupnya. "Kamu," gumam Huang Yu sedikit agak ngeri. Ketika ke-10 bagian surgawi agung dinyalakan, seolah-olah mereka dapat membakar apapun. Itu membuat bagian-bagian surgawi beresonansi, sebagai respons untuk mengorbankannya juga. Dia secara alami harus mundur. 10 bagian surgawi yang agung terhubung. Setelah pengorbanan hidup, mereka menjadi lebih berbeda, membentuk domain yang mengelilingi tempat ini. Itu tiba-tiba bergabung dengan sang tetua, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri. Seolah-olah dia telah terperangkap di rawa. Ini masih karena dia kuat. Jika itu orang lain, mereka akan lama terkurung di tempatnya, tanpa bisa bergerak sedikit pun. "Kamu," Huang Yu meraung, rambut abu-abunya terbang dengan kacau saat dia berjuang keras. Dia tidak ingin dikorbankan hidup-hidup bersama orang lain seperti ini. 10 bagian surgawi yang besar dihubungkan bersama, dan dibakar dengan geram. Ini adalah pembakaran kekuatan hidup. Setelah didukung oleh pakaian pertempuran tubuh emas, yang tidak bisa binasa, kekuatan pengorbanan hidup ini sangat mengerikan. Itu pasti bisa mengatur bagian surga dari dewa menyala. Huang Yu berteriak keras. Dia benar-benar cemas sekarang, karena saat ini, beberapa bagian surgawi telah dipaksa untuk muncul. Mereka akan dikorbankan bersama dan dibakar. Di sekelilingnya, palu emas kecil, kipas emas, senjata lainnya, serta cincin ibu jari di tangannya muncul. Mereka semua bersinar untuk menekan Si Hao. Si Hao berteriak keras. Pedang yang patah, negara yang melindungi tombak dewa, kulit binatang buas, dan artefak magis dewa sejati lainnya juga, tampaknya menahan senjata-senjata itu.
Dia menawarkan dirinya sebagai korban yang hidup, dan dia akan menarik Huang Yu bersamanya. Setelah ini dimulai, sangat sulit untuk bertahan hidup. Akan sulit baginya untuk berhasil keluar dari kehidupan ini. Hanya ada satu garis kehidupan, dan bahkan pada titik yang paling penting, dia mungkin belum tentu bisa meraihnya. Lagi pula, yang dia hadapi adalah dewa. Jika dia tidak menawarkan dirinya sebagai korban yang hidup, bagaimana dia seharusnya mengorbankan pihak lain? Huang Yu menjadi cemas. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, melantunkan mantra. Akhirnya, dia berteriak, "Istana abadi turun." Gambar kekosongan tidak jelas muncul, berasal dari tubuhnya. Ada aura agung dan tak terbatas yang dipancarkan. Itu ditekan ke arah Si Hao untuk menghancurkan tubuhnya, dan sepenuhnya memadamkan api. Jenis kekuatan sakti ini benar-benar menakutkan. Apa ini? Tanya Si Hao tercengang. Gambar kosong secara bertahap terkondensasi. Itu adalah istana abadi perunggu, yang jauh lebih besar dan mengesankan. Itu membawa tekanan yang menakutkan dengan itu, seolah-olah kekuatan Dao abadi jatuh ke bawah. Ini adalah gambar kekosongan istana abadi aku. Seorang yang hebat memberikannya ke tubuh aku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar harus menggunakannya di sini. Wajah Huang Yu menjadi pucat saat dia berkata dengan cara tertunduk. Si Hao tercengang. Ini adalah istana immortal. Itu sebenarnya memiliki substansi di ranah yang lebih tinggi, dan bukan hanya nama organisasi. Itu terbuat dari perunggu. Meskipun itu adalah gambar kekosongan yang tidak jelas, itu memberikan misteri besar dan tak terbatas. Selain itu, ada banyak sosok kosong di sekitarnya. Mereka semua adalah istana perunggu, dan mereka saling terhubung. Hanya, mereka tidak sebesar atau sejelas ini. Si Hao tidak hanya batuk darah dari mulutnya, semua kulit di tubuhnya pecah. Dia berdarah dari ketujuh lubang. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Awalnya, itu sudah situasi 9 kematian dan 1 kehidupan, tapi ada secercah harapan. Sekarang sepertinya secercah harapan itu akan hilang juga, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kamu harus dengan tenang pergi. Tidak ada rasa malu untuk mati, di bawah citra kekosongan istana abadi. Ini adalah harta tertinggi Dao abadi. Huang Yu mencibir. Dia sekarang tenang. Hanya gambar kekosongan yang tidak signifikan, namun kamu ingin menekan aku dengan itu. Apakah kamu tidak terlalu banyak menertawakan aku? Jika aku bisa hidup, akan ada hari ketika aku pergi ke alam yang lebih tinggi, dan menghancurkan istana abadi perunggu asli. Kata Si Hao. Huang Yu membawa ejekan mengejek ketika dia berkata, hanya denganmu. Tidak mungkin. Kamu juga tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Hidupmu bisa berakhir di sini. Lalu 10 kematian dan tidak ada kehidupan itu akan menjadi, ketika Si Hao mencapai titik ini, dia mengangkat suaranya, mengguncang langit dengan raungannya. Namun, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Teruslah bermimpi. Pikiran Huang Yu melonjak. Dia mengambil tindakan pencegahan dan mulai mundur. Agung menjadi tulang, terbuka untukku. Teriak Si Hao meraung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, terutama area dadanya. Cahaya tak berujung menenggelamkan tempat ini. Pada saat terakhir sebelum kehancuran, ekspresi Si Hao menjadi tenang kembali. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, Desa Batu, aku benar-benar ingin kembali dan melihatmu sekali lagi, tapi aku tidak bisa. Juga, ayah, ibu, aku baru saja bertemu kalian berdua, dan mengadakan reuni, tetapi pada akhirnya, kita harus berpisah lagi, aku benar-benar tidak mau. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan diberikan ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.